Hai adik-adik, selamat hari Minggu ya. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah, untuk kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, curahkan hikmat-Mu atas kami semua, supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat ibadah semuanya. Hai teman-teman, sepanjang bulan September gereja kita akan mengadakan bulan misi. Di setiap minggu akan ada tayangan-tayangan seputar kejadian pelayanan misi yang bisa kita saksikan bersama. Wah, luar biasa ya, gereja kita melalui Yayasan HBLM sudah bisa menjadi berkat bagi banyak tempat. Pelayanan ini bukan hanya sekedar dilakukan dengan menyampaikan firman Tuhan, tetapi juga dengan membangun kehidupan orang-orang yang dilayani agar dapat mengalami kehidupan di bumi seperti di surga. Nah, hari ini aku mau highlight yang salah satu program yang dijalankan oleh Yayasan HBLM, yaitu BDSA. BDSA salah satu program Yayasan HBLM yang memberikan bantuan dana, pendidikan, dan sponsorship kepada kakak-kakak yang benar-benar terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan namun memiliki kendala keterbatasan biaya melalui persembahan misi atau seed of faith yang kita berikan. Melalui Yayasan HBLM akan menyalurkan kepada sekolah Alkitab yang membutuhkan, sehingga kelak dapat menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang menjadi ujung tombak pelayanan untuk mencari dan membawa jiwa-jiwa datang dan menerima keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Saya Rida Tomisa. Saya Kena WMS. Saya Trisha Tomisa. Saya Nelvi Leslesi. Saya Siska WMS. Saya Frankie WMS. Kami dari Danorana mengucapkan terima kasih kepada Yayasan HBLM Bogor serta Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem Bogor yang sudah mensponsori kami kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Maluku Ambon. Yohanes 4 ayat 35b. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Mari terus bekerja sama serta menjadi mitra HBLM untuk mendukung calon-calon hamba Tuhan yang akan banyak memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik kelas pertama. Seperti yang sudah kalian lihat tadi, itu adalah sebagian yang dilakukan oleh gereja kita melalui Yayasan HBLM untuk mensupport hamba-hamba Tuhan, khususnya kakak-kakak yang tadi kalian lihat yang sedang bersekolah di sekolah Alkitab. Tujuannya supaya mereka setelah lulus nanti mereka bisa melayani di ladangnya Tuhan sesuai dengan panggilannya mereka, sehingga banyak jiwa-jiwa bisa mengenal Yesus melalui pelayanan mereka. Sungguh luar biasa ya. Oleh karena itu Cici mau ingatkan lagi buat adik-adik, yuk kita sama-sama support baik melalui dana maupun melalui doa-doa kita buat mereka. Dana bisa dilakukan dengan memberikan persembahan misi yang kita nanti akan lakukan di tanggal 27 September. Nah, kalian bisa persiapkan ya untuk kalian bisa memberi buat pelayanan misi. Adik-adik, siapa yang hari ini siap buat memuji Tuhan? Kalian siap? Sebelumnya Cici mau tanya nih, siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Saya Ci. Wow, Cici lihat banyak sekali yang bilang saya Ci. Pastinya ya, bukan cuma diucapkan di mulut saja, tapi Cici mau ketika kalian mengasihi Tuhan, kalian juga bisa mengerjakan dalam tindakan kalian sehari-hari. Karena itu hari ini Cici mau mengajak kalian, mengingatkan kalian untuk kita mengatakan I love you Jesus sama Tuhan. Waktu kita mendeklar kata-kata bahwa kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita juga mau melakukan dalam tindakan-tindakan kita setiap harinya. Siap semua untuk memuji Tuhan? Oke, siap ya? Kita nyanyikan I love you Jesus. I love you Jesus.
Nah, kalau Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, berarti kita anaknya adalah anak-anak raja pastinya ya. Nah, adik-adik, Cici mau kalian juga menyatakan bahwa kalian ini anak raja melalui lagu ini. Aku anak raja. Sama-sama kita nyanyikan ya, bareng-bareng ya. Kita mau bersuka cita karena Tuhan kita adalah raja di atas segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Sekali lagi ya. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Katakan aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. 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 Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan, putar badan. Yes. Nah, wah hari ini bersemangat banget ya, sampai keringetan loh Cici. Kalian di rumah keringetan nggak? Pastinya ya, kita semua bersuka cita karena kita memuji Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, ada sukacita Tuhan turun dalam kehidupan kita. Adik-adik, mengenai misi tadi, Cici jadi teringat loh bahwa kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan untuk pelayanan misi. Dengan cara apa? Mendoakan oikos-oikos kita. Masih ingat kalian dengan doa 5 jarinya untuk mendoakan oikos-oikos kalian yang kalian sudah catat di awal tahun kemarin? Ingat? Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar kembali ingat mengenai doa 5 jari. Ya, yuk sama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami untuk menerima Yesus. Roh Kudus sentuh hati mereka sehingga oikos kami dapat mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai alat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, amin. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku hanya setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga
setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku. Anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah dan memuji Engkau. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan menyampaikan kami firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Cici. Hari ini Cici akan membawakan firman mengenai seseorang yang mau mendengarkan nasihat. Kira-kira siapakah orang itu? Disimak ya firman Tuhannya. Suatu hari, berita mengenai mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel tersebar sampai ke segala penjuru. Dan terdengarlah sampai kepada seseorang yang bernama Yitro. Yitro adalah seorang imam di Midian. Dan Yitro ini adalah ayah dari istrinya Musa, atau disebut juga dengan mertua Musa. Segera setelah Yitro mendengar kabar mengenai hal besar yang telah Tuhan lakukan terhadap Musa dan bangsa Israel, Yitro pun memutuskan untuk pergi menemui Musa. Lalu Yitro mengajak serta Zipora, yaitu istri Musa, dan kedua anaknya Gersom dan Eliezer. Segera mereka pun berangkat menuju tempatnya Musa, dan tibalah mereka di Gunung Sinai, tempat orang-orang Israel berkemah. Dan Yitro pun mengirimkan pesan kepada Musa bahwa mereka telah sampai. Lalu Musa pun segera menyambut mereka, dan ketika Musa bertemu dengan Yitro, Musa pun langsung sujud dan menciumnya. Ia menunjukkan rasa hormat terhadap mertuanya. Lalu Musa mengajak mereka masuk ke dalam kemah, dan di dalam kemah mereka mulai berbincang-bincang. Musa menceritakan bagaimana Tuhan menurunkan tulah terhadap bangsa Mesir, dan bagaimana Tuhan telah menolong Musa dan orang-orang Israel untuk menyeberangi Laut Merah dan menenggelamkan bangsa Mesir. Musa menceritakan mengenai masalah-masalah yang ia hadapi dan bagaimana Tuhan telah menolong Musa dan orang-orang Israel. Mendengar hal itu, Yitro sangat bersuka cita. Kata Yitro, "Terpujilah Tuhan yang telah menolong kamu keluar dari bangsa Mesir yang kejam. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan Allah lebih besar dari ilah lain, sebab Ia yang telah menolong engkau dan menaklukkan bangsa Mesir yang kejam." Yitro sangat bersuka cita mendengar cerita dari Musa, dan Yitro pun memberikan korban bakaran untuk Tuhan sebagai rasa hormat dan untuk memuji Tuhan. Dan keesokan harinya, Musa pun kembali pada pekerjaan khususnya sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Musa duduk dari pagi sampai malam untuk mendengarkan dan mengadili masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dan ketika dilihatnyalah oleh mertuanya Musa apa yang dilakukan
oleh Musa. Tentunya Musa akan membutuhkan banyak sekali waktu untuk mendengarkan orang-orang ini. Dan tentunya Musa akan menjadi sangat lelah. Lalu Yitro pun memutuskan untuk berbicara dengan Musa mengenai hal ini. Kata Yitro, "Apa yang sedang kamu lakukan duduk seorang diri di sini, mendengarkan orang-orang ini?" Musa pun menjawab, "Mereka datang kepadaku dengan berbagai macam masalah yang mereka hadapi, dan mereka ingin meminta petunjuk Allah." Tentunya Yitro tahu apa yang dilakukan Musa itu tidak baik untuk dirinya sendiri, karena Musa akan menjadi sangat lelah untuk memimpin bangsa Israel. Dan yang dilakukannya oleh Musa ini tidak baik ya adik-adik. Lalu Yitro pun memberikan nasihat yang baik kepada Musa. "Mengapa kamu tidak memilih beberapa orang untuk membantumu? Pilihlah beberapa orang laki-laki untuk kau jadikan pemimpin kelompok. Untuk masalah-masalah yang besar dapat disampaikan kepadamu, dan untuk perkara-perkara yang kecil dapat diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin kelompok. Dengan begitu pekerjaanmu akan menjadi lebih ringan, dan kau dapat berkumpul dengan keluargamu, dan tentunya orang-orang yang datang akan pulang dengan sukacita." Lalu Musa pun mendengarkan apa yang mertuanya nasihati, dan Musa pun melakukan apa yang dinasihati oleh Yitro. Musa mulai memilih beberapa orang laki-laki yang bijaksana, yang jujur, dan yang takut akan Tuhan untuk membantu Musa dalam menyelesaikan masalah-masalah orang-orang Israel. Musa menunjuk mereka untuk menjadikan mereka pemimpin kelompok. Ada yang 1000 orang, 100 orang, 50 orang, bahkan ada ya untuk memimpin 10 orang. Dan ketika Musa melakukan apa yang dinasihati oleh Yitro, Musa pun menjadi banyak waktu untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarganya. Dan tentunya Musa pun jadi memiliki banyak waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, itu dia adik-adik. Ketika kita mendengarkan nasihat, itu pasti akan sangat menolong kita ya adik-adik. Seringkali nih kalau mama papahnya lagi nasihatin, kira-kira nih didengerin gak? Apa gak didengerin? Nah, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar seperti Musa ya. Meskipun Musa adalah seorang pemimpin bangsa Israel, tapi Musa tetap mau mendengarkan nasihat dari ayah mertuanya. Begitu pula kita adik-adik sebagai anak-anak, kita mau mendengarkan nasihat dari orang tua kita ya. Jadi kalau mama papa kalian di rumah menasihatin kalian, kalian harus dengerin nasihat mereka dan menurutinya ya adik-adik. Karena nasihat adalah ajaran yang baik dan tentunya sangat berguna untuk kehidupan kita ya adik-adik. Nah, selain dari orang tua kita juga bisa menerima nasihat dari guru-guru, seperti guru-guru di sekolah atau guru di sekolah minggu. Dan kita juga bisa menerima nasihat dari pastor atau pendeta. Dan yang terutama kita bisa menerima nasihat dari firman Tuhan ya adik-adik. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang yang bijaksana jika kita mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Dan penasihat yang terbaik yaitu Tuhan Yesus ya pastinya adik-adik. Jadi ketika kita membutuhkan nasihat, membutuhkan saran, kita berdoa minta kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menjawab doa kita bisa melalui orang tua kita atau orang-orang di sekitar kita ya adik-adik. Nah, itu dia untuk pelajaran kita minggu ini. Jadi kita mau mendengarkan nasihat dan menurutinya ya. Nah, Cici mau kasih ayat hafalan nih. Ayat hafalannya ada di Amsal 8 ayat 33. Bunyinya adalah, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Nah, kita mau hafalin bareng-bareng ya adik-adik ayat hafalannya. Amsal 8 ayat 33.
3. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Itu dia adik-adik ayat hafalannya untuk minggu ini. Buat kalian di rumah jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau tutup dengan doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan Tuhan nasihat-nasihat yang baik Tuhan. Karena pastinya nasihat tersebut akan sangat berguna untuk kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau dapat menolong kami melalui apapun Tuhan dan melalui siapapun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan setiap nasihat-nasihat yang kami dengar akan sangat membantu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buat kalian, perlu gak sih nasihat dari orang tua? Perlu banget. Perlu. Menurut saya, nasihat dari orang tua itu sangat penting. Oh, karena nasihat itu penting. Nasihat orang tua apa yang paling kamu ingat? Seperti tadi, aku harus menghabiskan makanan dan juga tidak boleh bertengkar bersama saudara. Saya harus selalu memakai kacamata apabila sedang belajar dan bermain HP. Nasihat yang saya ingat adalah harus belajar, harus baca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Harus rajin belajar, disiplin, contohnya jangan main gadget kelamaan 1 hari 1 jam. Selain dari papa mama, nasihat dari siapa lagi yang perlu kamu dengarkan? Orang-orang di sekeliling kita yang memberikan nasihat yang baik. Kakek nenek, orang yang lebih tua, contohnya ibu guru dan omah aku. Kungkung, omah, dan ibu guru. Oma, opa, saudara, guru di sekolah, dan guru sekolah minggu. Ucapkan terima kasih untuk papa mama yang gak pernah bosan memberikan kalian nasihat. Terima kasih papa dan mama sudah memberikan nasihat. Terima kasih untuk nasihatnya akan Dek selalu ingat karena untuk kebaikan Dek. Tuhan memberkati. Terima kasih Mami Papi telah memberikan nasihat buat aku. Terima kasih Papi Mami yang sudah menasihati aku demi kebaikan aku. I love you semua. God bless you Mami Papi. Saya berterima kasih kepada Mama Papa yang tidak bosan memberikan saya nasihat kepada Aiden. Terima kasih Papa Mama. Dadah. Itu dia adik-adik firman Tuhannya dari Cici. Buat kalian yang tadi udah dengerin firman Tuhan ya, jangan lupa dilakuin juga di rumah. Kalian juga harus dengerin nasihat dari mama papa kalian ya adik-adik. Jadi nih kalau nanti mama papa kalian ngasih nasihat ke kalian, kalian harus dengerin dan juga harus turutin ya adik-adik. Nah, minggu ini juga Cici ada games yang berhubungan dengan yang tadi Cici udah firmanin nih adik-adik. Gamesnya gampang banget. Kalian harus melingkari manakah nasihat-nasihat yang harus kalian taati nih adik-adik. Nanti hasilnya kalian capture dan kalian foto dengan hasil capture kalian, lalu minta ke mama papa kalian untuk di-upload di medsosnya mama papa kalian. Dan jangan lupa di tag and mention ke medsosnya Life Kids. Dan karena bulan ini adalah bulannya misi, Cici mau ajak adik-adik semua yang di rumah untuk memberikan persembahan misi. Nanti amplop persembahannya bisa kalian masukkan ke kotak persembahan yang udah pernah kalian buat nih adik-adik. Dan satu lagi, Cici juga mau ingetin nih buat kalian semua yang di rumah untuk terus mendoakan oikos-oikos kalian ya adik-adik dengan doa 5 jari. Cici percaya
Tuhan akan menjamah orang-orang yang kalian doakan dan mereka akan datang kepada Tuhan ya adik-adik. Jadi jangan pernah putus mendoakan oikos-oikos kalian ya adik-adik. Nah itu aja dari Cici untuk minggu ini. Buat kalian semua yang di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bersuka cita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jumpa lagi di Live Kid News. Aku mau ngingetin buat kalian semua, untuk persembahan bisa menggunakan kotak atau amplop yang tersedia di rumah kalian masing-masing ya. Dan yang mau kesaksian atau minta didoakan silahkan menghubungi nomor di bawah ini ya. Dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kid, dan subscribe, like, share channel YouTube Live Kid ya. Dan juga mama papa yang belum bergabung ke grup WA Live Kid, silakan bergabung. Jika kesulitan bisa menghubungi Cici Koko kalian masing-masing ya. Sekian dari saya, GBU, dadah.